sekolah, juga rekan guru yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama puji syukur dan intinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan umur yang panjang sehingga kita semua dapat berkumpul. Kita syukuri nikmat ini, tentunya kita sebagai guru dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai manusia. Salawat serta salam semoga selamanya dilimpahkan kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan beberapa materi yang telah saya dapatkan selama pendidikan kurang lebih 2 bulan. Nanti langsung saja ini poin-poinnya. Yang pertama tentang disiplin positif. Disiplin positif ini Bapak Ibu sangat dibutuhkan sekali di sekolah karena sekolah itu adalah untuk membentuk kedisiplinan murid. Mungkin Bapak Ibu mengetahui apa sebenarnya disiplin itu. Kalau ada yang tahu silahkan dijelaskan saja, ceritakan. Patuh pada aturan, Pak. Patuh pada tepat waktu, tepat waktu dan lain sebagainya. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, disiplin itu adalah belajar. Jadi kita di sekolah itu dalam rangka belajar supaya kita menjadi manusia yang berguna tentunya bagi negara kita tercinta Republik Indonesia. Baik Bapak Ibu, dalam penyebaran pemahaman ini yang pertama saya akan menyampaikan pengertian disiplin. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai dari suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu pengaruh kita pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tapi yang paling penting adalah yang mendisiplinkan kita itu adalah diri kita sendiri. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi intinya yang mendisiplin diri kita itu adalah diri kita sendiri yang sekeras-kerasnya. Tetapi kalau kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita sendiri, berarti orang lain yang harus mendisiplinkan kita. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Itu Bapak Ibu. Jadi harapan dari pendidikan ini, kita ini menumbuhkan kesadaran diri kepada kita, utamanya sebagai pendidik, utamanya lagi kepada semua warga sekolah. Jadi disiplin itu yang paling penting bukan dari eksternal, tetapi faktor kesadaran atau yang disebut dengan faktor internal. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka tidak hanya terlepas dari perintah. Dalam konteks ini Ki Hajar Dewantara mungkin dulu pada waktu penjajah ingin merdeka, ingin terlepas dari penjajahan kolonial pada waktu itu. Akan tetapi beliau menyatakan harus cakap membuat perintah pada diri sendiri. Artinya kita sendiri memerintah pada diri sendiri, apakah ini baik, apakah ini buruk, apakah ini bermanfaat, apakah ini tidak bermanfaat. Jadi intinya yang mengendalikan diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Eksternal itu hanya faktor pendukung sekian persen dari luar. Oke Bapak Ibu, itu
dan yang kedua perubahan paradigma belajar. Pengertian perubahan paradigma belajar menurut proses evolusi yang menggambarkan bagaimana cara kita memandang dan mendekati pembelajaran serta proses pendidikan secara keseluruhan. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi, pemahaman tentang psikologi dan neuroscience serta perubahan sosial dan budaya juga. Jadi artinya Ki Hajar Dewantara dulu bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat keadaan. Yang pertama ada kodrat zaman, yang kedua ada kodrat keadaan. Kodrat zaman artinya setiap pendidikan atau kita di sekolah sebagai pendidik harus mampu mengidentifikasi, menganalisis kebutuhan pada saat ini. Dalam hal ini kebutuhan tentang teknologi. Jadi mau tidak mau kita di abad 21 ini harus berkolaborasi dengan teknologi. Itu maksudnya kodrat zaman. Adapun kodrat keadaan di mana kita ini sedang berada. Misalkan di pesisir pantai tentu akan berbeda dengan yang ada di Bandung, daerah ini. Jadi seyogyanya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara diselaraskan dengan kodrat keadaan tersebut. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sana kita sebagai pendidik, kalau diibaratkan beliau seperti petani yang mempunyai beberapa biji yang untuk ditanam. Ada biji jagung, ada biji kacang, dan biji lain-lainnya. Jangan harap petani menumbuhkan benih jagung ingin merubah menjadi benih padi. Jangan harap seperti itu. Kewajiban guru hanya mengarahkan, hanya membersihkan gulma-gulma yang mungkin menghambat pertumbuhan padi yang kita tanam. Jadi jangan sekali-kali berharap padi ingin dirubah menjadi jagung, tidak mungkin. Dalam konteks pendidikan pun menurut Ki Hajar Dewantara seperti itu. Kita hanya mengarahkan, kita hanya menuntun. Karena menurut Ki Hajar Dewantara anak-anak sudah mempunyai karakter masing-masing, sudah mempunyai kompetensi masing-masing. Kita berkewajiban hanya menebalkan akhlaknya, menebalkan karakternya yang sudah tersedia pada anak. Apabila karakternya jelek, kita samarkan dengan tentunya dengan contoh-contoh yang baik. Karena menurut Ki Hajar Dewantara di Taman Siswa itu ada disebut filosofi Ki Hajar Dewantara, Inarso Suntulogo Ingmadyo Amengkarso Keturunan. Jadi intinya kita di depan harus memberikan tauladan, di tengah memberikan prakarsa, di belakang kita memberikan dorongan. Jadi setiap apa yang kita lakukan tentunya akan ditiru oleh anak didik kita, oleh siapa saja, karena kita adalah guru, diguru dan ditiru. Berikut beberapa perubahan paradigma belajar yang dapat diidentifikasi dari pendekatan pendidikan tradisional ke pendekatan aktif. Yang dulunya dalam pendekatan tradisional guru menjadi pusat pengetahuan, Bapak Ibu. Jadi pusat ilmu hanya di guru kalau dulu. Sekarang dengan adanya teknologi, yang paling pintar itu bukan hanya guru, tetapi Google. Menurut saya ada di Google. Apa yang kita tidak tahu, apa ada di Google. Jadi intinya perubahan paradigma ini jadi
pusat pendidikan itu, pusat ilmu itu tidak terpaku kepada guru saja. Kemudian yang kedua, dari pembelajaran berpusat pada guru ke pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi ini intinya. Jadi kita Ki Hajar Dewantara harus berpusat pada murid. Karena kita sebagai guru harus berpandangan bahwa yang kita yang kita olah itu adalah murid untuk murid sampai 3 kali. Murid. Jadi harus berpusat pada murid. Dengan apa? Ada metode yang disebut diferensiasi. Tetapi pada materi itu saya mau sampai lalu materi 2.1 sekarang tentang diferensiasi. Nanti dibahas insyaallah tempatnya. Yang ketiga, dari pembelajaran paspayul ke pembelajaran berbasis kemajuan. Yang keempat, intinya dari paspayul artinya adalah konsep penilaian dalam paradigma belajar juga mengalami perubahan, beralih dari penekanan pada lulus gagal. Jadi klasik itu lulus gagal. Di kurikulum Merdeka diharapkan tidak ada lulus gagal. Saya juga belum tahu metodenya seperti apa. Paradigma belajar saat ini lebih mengutamakan penilaian berbasis kemajuan, di mana perkembangan dan pencapaian individu diperhatikan lebih dari sekedar pencapaian standar minimal. Jadi lebih ke kualitas bukan kuantitas. Kalau nilai-nilai angka-angka itu adalah kuantitas, tapi diharapkan kurikulum Merdeka itu lebih berkualitas ke nilai-nilai karakter, karena bangsa kita ini krisis karakter, krisis moral. Jadi intinya dari kurikulum Merdeka itu meminimalisir krisis-krisis tersebut. Selanjutnya, dari pembelajaran tertutup ke pembelajaran terbuka. Artinya pendekatan terbuka di mana peserta didik didorong untuk menjelajahi lebih banyak sumber daya dan informasi di luar lingkungan kelas, termasuk memanfaatkan teknologi, buku artikel, dan sumber-sumber lain. Jadi kita membimbing, silakan buka sumber lain dari online, dari siapa saja, dari orang tua, kemudian dari internet, dari Google. Jadi terbuka kita, tidak terpaku di kelas, tapi di luar kelas juga kita berjalan. Kemudian yang selanjutnya, dari pembelajaran individual ke pembelajaran kolaboratif. Perubahan paradigma ini menekankan pada pembelajaran kolaboratif, di mana peserta didik belajar bersama sebagai tim, berbagi pengetahuan dan saling membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran bersama-sama. Jadi di sini semua peserta didik kita rangkul untuk menghasilkan nilai-nilai secara bersama-sama. Kemudian dari pembelajaran tergantung pada tempat dan waktu ke pembelajaran fleksibel. Artinya seperti tadi telah dijelaskan, jadi jangan di kelas saja belajar di luar kelas. Misalkan penelitian IPA, contoh kelas 4 saya ya, dikotil dibawa anak keluar. Ini jenis akarnya serabut atau tunggal. Jadi bukan hanya termasuk di ruangan 4x4, 8x7, tapi di luar. Karena murid berbeda-beda, Bapak Ibu. Gaya belajar murid itu berbeda-beda. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Kinestetik itu suka berjalan-jalan dengan fisiknya. Auditori nggak mungkin. Saya mencoba menggunakan YouTube dalam pembelajaran. Ternyata yang kinestetik diberi pembelajaran itu live, kurang semangat. Tapi yang auditori dan visual semangat. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita belajar seyogianya kita mengetahui dulu gaya belajar siswa. Kemudian disiplin positif menurut William Glasser, karena di pendidikan kooperatif ini fokusnya pada penelitian William Glasser tentang disiplin positif.
berfokus pada pengembangan hubungan yang positif antara guru dan peserta didik, pengenalan konsep tanggung jawab, dan memberikan peserta didik kesempatan untuk mengambil peran aktif dalam mengatasi masalah perilaku. Dengan begitu, peserta didik dapat memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan belajar untuk membuat pilihan yang lebih bijaksana dan positif. Disiplin positif menyarankan menghindari hukuman fisik dan bentuk hukuman yang merendahkan martabat anak. Sebaiknya guru tidak untuk mendidik dengan cinta. Sebaiknya guru diajak untuk mendidik dengan cinta, empati, dan kesabaran. Jadi menurut Fraser ini hukuman di sekolah itu harus dihilangkan. Jadi beliau berharap memberikan konsekuensi. Beda antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi misalkan olahraga anak telat datang di lapangan, disuruh lari oleh gurunya, itu adalah konsekuensi tentang olahraga. Misalkan lagi kalau ini tentang hukuman, anak telat datang belajar olahraga, kemudian dikorek, itu adalah hukuman. Jadi beda antara hukuman dengan konsekuensi. Ini menurut yang Fraser ini mengharapkan bahwa nilai-nilai negatif itu tidak ada di sekolah. Jadi diusahakan untuk melaksanakan nilai-nilai yang positif saja. Kemudian kebutuhan dasar manusia ini kaitan kebutuhan dasar, Bapak Ibu, sangat hal yang sangat penting sekali. Apabila kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Karena manusia itu mau tidak mau menurut Fraser mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival bahasa kerennya. Dan kebutuhan dasar pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup secara fisik, yaitu makanan, air, tempat tinggal, dan kesehatan. Kebutuhan ini merupakan fondasi dari kebutuhan-kebutuhan lainnya, karena manusia harus terlebih dahulu memastikan kebutuhan fisiknya dipenuhi. Jadi ini kebutuhan yang paling dasar. Adalah masalah motor, mobil, tapi perut harus diisi dulu. Kalau perut tidak diisi, mobil bercuma. Motor bercuma itu artinya kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk koneksi sosial. Kebutuhan untuk koneksi sosial mengacu pada keinginan manusia untuk merasa terhubung dengan orang lain dan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Ini mencakup hubungan interpersonal yang positif, rasa cinta, persahabatan, dan penerimaan dari orang lain. Betul sekali Bapak Ibu, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Kelak di suatu saat kita akan berinteraksi dengan individu yang lain. Tentunya untuk membentuk untuk menciptakan atmosfer yang baik, tentunya kita memerlukan memerlukan elaborasi yang baik juga, memerlukan komunikasi yang baik juga. Jadi kita sebagai guru seyogianya harus menjalin komunikasi dan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mencapai kemajuan sekolah kita. Karena sekali lagi menurut Yaya Dewantara, fokus kita adalah pada murid dan murid. Kemudian yang ketiga, kebutuhan untuk merdeka atau freedom dalam bahasa legendnya. Kebutuhan ini berkaitan dengan keinginan individu untuk merasa bebas dan memiliki otonomi dalam membuat pilihan dan keputusan dalam hidup mereka. Manusia ingin merasa memiliki kendali atas hidup mereka sendiri dan bebas dari pengaruh menghalangi kemandirian. Jadi merdeka itu artinya bebas dari tekanan orang lain, bebas dari penjajahan, bebas untuk memilih sesuatu, bebas untuk melakukan sesuatu. Tapi tentunya harus sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama. Kemudian yang kelima, yaitu kebutuhan untuk bersenang-senang.
Nah, kebutuhan ini berkaitan dengan keinginan manusia untuk mengejar kegiatan yang menyenangkan, menyegarkan, dan mendatangkan kebahagiaan. Bersenang-senang dan merasa gembira merupakan hal yang penting untuk menjaga keseimbangan emosional dan kesejahteraan psikologis. Kalau psikologis kita ingin sejahtera, maka kita harus bersenang-senang, berekreasi, bercengkrama dengan teman, ngawin gagak dan lain sebagainya. Jadi itu Bapak Ibu, menurut Dr. William ada 5 kebutuhan dasar pokok yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Yang pertama kebutuhan hidup, bertahan hidup. Kedua kebutuhan belonging atau dicintai, diterima oleh masyarakat. Yang ketiga kebutuhan merdeka atau freedom. Yang keempat kebutuhan merasa berharga atau punya kekuasaan. Yang kelima kebutuhan untuk bersenang-senang. Oke, lanjut Bapak Ibu ke motivasi perilaku manusia. Ini Diana Gosen ini mengambil pelajaran masih dari Dr. William tentang motivasi perilaku manusia. Diana Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini adalah berasal dari eksternal. Jadi manusia termotivasi karena sieun, karena takut hukuman. Itu termasuk motivasi eksternal. Misalkan kita terlanjur pakai helm. Pakai helm bukan atas kesadaran, tetapi sieun ditilang. Karena seperti itu. Itu adalah motivasi eksternal. Masih semangat Bapak Ibu? Bagaimana kalau kita ice cream dulu? Ya, boleh. Jadi senam itu bukan hanya tubuh, tetapi otak juga harus senam. Ada senam otak Bapak Ibu yang paling mudah saja. Mau yang seperti ini dikui-kui, mau yang seperti ini. Ayo, ini aja dulu ya Bu. Kalau tangannya relax saja, jempol dikui. Ini fungsinya untuk menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri. Curug, telunjuk, diputar, ya, putar balik boleh. Jari, diputar, semakin sulit Bapak Ibu. Oke, jari manis Bapak Ibu semakin sulit semakin mudah. Iya, Bapak Ibu terus. Kelinting Bapak Ibu. Iya. Dari Oke, mana? Bapak Ibu. Sekarang angka 2 kanan. Angka kiri berdiam. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tepuk tangan untuk bisa sama. Itu adalah senam otak, fungsinya untuk menambah daya ingat. Sudah saya coba, ternyata benar ada sedikit perubahan tentang daya ingat. Lalu senam otak. Oke, dilanjut Bapak Ibu. Yang kedua, ini tentang motivasi perilaku manusia masih untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kebanyakan seperti itu. Daek teh da pesawat banyak
imbalan dari itu termasuk motivasi eksternal. Satu tindakan di atas memotivasi yang pertama di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Jadi setingkat lebih maju dari yang pertama tadi, hukuman. Hukuman itu paling rendah. Yang kedua, setingkat lebih maju ingin hadiah. Misalkan di kelas, anak termotivasi karena ingin ranking 1. Ini termasuk kedua untuk mendapatkan imbalan. Termasuk saya juga Pak Bapak Ibu, jujur saja daek teh karena ya imbalan. Daek teh pendidikan PPG 4 bulan karena ya gaji tambahan sama. Itu juga adalah faktor eksternal. Ini faktor yang paling menarik, yang paling susah kita laksanakan adalah faktor yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasi ini berdasar dari internal, karena ini adalah kesadaran diri kita. Tapi saya yakin jarang orang seperti itu. Tapi ada dari 1000 mungkin 10 atau 100 orang insya Allah. Karena manusia itu punya hati nurani, punya hati yang paling bersih di dalam hatinya, pasti tentang tinggal kita membesarkan mengeluarkannya seperti apa. Karena Bapak Ibu ada prinsip gunung es dulu di modul 1. Jadi karakter kita itu hanya 12% yang muncul permukaan. Kemarin gunung es, gunung es itu kamu pada. Jadi 82% itu ada di jiwa kita. Dengan apa kita melakukannya? Dengan melatih, dengan latihan terus secara konsisten. Oke Bapak Ibu, itulah 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Dosen yang diambil dari pengajaran Dr. William Glasser. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Posisi kontrol atau restitusi ini menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ini kita pisah, kita sebagai pendidik. Nanti Bapak Ibu simpulkan saja posisi kita itu di mana. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, kalau tidak awas. Itu termasuk ke dalam posisi penghukum. Termasuk saya sendiri suka seperti itu sebetulnya penghukum. Yang kedua, hasilnya adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Tetapi saya jujur dulu pernah melakukan kesalahan sekolah, dicarekan, saya tidak dendam. Ini hanya teori menurut William Glasser seperti itu. Mungkin dari modus yang sering munculnya seperti itu. Jadi akan menimbulkan dendam apabila kita menerapkan penghukum di sekolah. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan
seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Apakah kamu tidak kasihan dengan orang tuamu? Kata-kata yang lembut, tetapi maknanya berarti mendalam. Jadi anak teh akan merasa bersalah. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu bapak guru. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Mudah-mudahan di budaya kita mah tidak seperti itu. Karena penelitian ini di luar, bukan Indonesia. Oke, lanjutkan Bapak Ibu. Posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi dan pendekatan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Itu adalah posisi sebagai teman. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti itu. Kalau saya pernah mengalami hal seperti itu, ternyata ada dalam penelitian ini menurut Kemudian hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Betul sekali. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya ada dampak positifnya. Murid menjadi ketergantungan pada guru. Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, pemantau. Ini pemantau sebagai pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan atau konsekuensi dengan menggunakan sanksi konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Jadi jauh beda dengan teman pemantau. Jadi kita dengan murid itu betul-betul terpisah menggunakan data-data yang memang real pemantau. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena lebih melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan satu emosi yang berlebihan, jadi santai saja si guru dalam pemantau ini menjadi tidak marah dan membuat mereka berbuat salah. Kemudian dilanjutkan Pak Ibu yang kelima. Yang kelima ini adalah posisi yang paling ideal, yaitu posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, bertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi manajer itu ada di posisi teman dan pemantau, diajarkan jadi manajer. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi pertanyaannya, apa yang kita yakini udah bagus gitu, kemudahannya? Apakah hal ini sesuai dengan nilai-nilai kebajikan? Itu adalah posisi manajer. Bagaimana kira-kira menurut Bapak Ibu kalau murid diperlakukan seperti itu? Kira-kira akan merasa senang, akan merasa diakui, akan merasa dihormati? Tentunya merasa senang, merasa diakui, sudah pasti. Ya, betul sekali. Jadi posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal kita sebagai guru. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus dari hati yang paling dalam. Jadi ngadidik tulus. Bisa tidak kita seperti itu? Insya Allah bisa. Kalau kita belajar, jadi paradigma yang dulu yang kita bahasa itunya. Jadi kita adalah pengendali anak, padahal itu
tidak seperti itu. Ganti dengan posisi manajer seperti ini, kita lebih bijak dari hati yang paling dalam bahwa fokus kita adalah murid. Sekali lagi itu. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk, apalagi seperti itu. Bercakap pinggang, bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali dan bulat-bulit ataupun bersedia guru menempatkan diri sebagai teman murid. Jadi sebagai teman ongkos, sebagai pemantau ongkos sehingga menjadi posisi manajer. Tapi di suatu waktu bisa kembali ke teman di sini. Tetapi Bapak Ibu menurut junjungan kita Nabi Muhammad SAW bahwa anak di usia 10 tahun kalau tidak sholat harus dicetak. Berarti dalam arti pemaksaan hukuman penting untuk mendidik mungkin di usia-usia tertentu. Ki Hajar Dewantara pun mengatakan seperti itu. Ada alat pendidikan. Jadi di usia tertentu anak harus dipaksakan, harus diberi hukuman atau konsekuensi. Tetapi ilmuwan-ilmuwan lain atau para ahli lain kurang setuju dengan anak pendidikan yang tersebut. Kalau saya setuju saja. Yang penting dalam tanda petik tidak membuat anak atau sebagainya. Oke Bapak Ibu, itu posisi kontrol. Jadi ada 5 menurut dosen. Yang pertama sebagai teman, yang kedua sebagai merasa bersalah, yang ketiga sebagai yang pertama penghukum, mohon maaf, yang kedua merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Mudah-mudahan kita semua menjadi manajer sehingga menjadi panutan bagi murid-murid kita, bagi warga sekolah, sehingga menjadi guru yang ingar sok sumi tulodo ingmadio mengkal sok tuturi. Pada saat ini kita hanya dituturi handayani saja, dituturi handayani saja, jadi hanya bisa menolong saja. Gitu. Kita bersama-sama kita perbaiki moralitas kita agar diri kita menjadi manusia yang bahagia, manusia yang berguna bagi nusa, bangsa dan negara. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan kepada keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bukan merupakan peraturan, tetapi pernyataan-pernyataan positif yang dibuat dan disepakati oleh seluruh kelas ini antara guru dan murid. Jadi sebelum memulai pembelajaran di awal semester, kita sebagai guru harus membuat kesepakatan kelas dengan nilai-nilai bahasa-bahasa yang positif. Contoh seperti buang sampah. Janganlah membuang sampah. Jangan membuang sampah sembarangan. Diganti dengan kalimat positif. Buanglah sampah bertempatnya. Jangan ngehuyang batur. Ganti kalimat positif. Hormatilah orang lain. Seperti itu. Jadi di kelas T membuat kesepakatan kelas yang harus disepakati bersama. Idealnya orang tua dihadirkan pada pembuatan kesepakatan kelas supaya tahu. Jadi kita dapat bekerja sama dengan orang tua. Soalnya kalau kita tidak kerja sama dengan orang tua, di sekolah ngadidik seperti ini, di orang tua yang jauh, sehingga terjadi miskomunikasi kepada kita. Oke, yang terakhir ini tentang segitiga restitusi. Dalam pemecahan permasalahan ini ada yang disebut segitiga restitusi. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Ada 5 cangkel itu. Tepuk dulu Bapak Ibu boleh? Ya bisa gini ya. Tepuk 1 kali. Salah seperti itu. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Dengan semangatnya ya. Akan dicoba. Tepuk 1 kali. Tepuk 2
2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk tangan untuk semua. Oke, kita kembali ke materi tentang segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini adalah cara pemecahan permasalahan guru sebagai manajer ya. Segitiga Restitusi. Jadi yang pertama Bapak Ibu dalam pemecahan permasalahan menstabilkan dulu identitas. Jadi identitas anak distabilkan dulu. Ini pertanyaan. Nah, kesalahan itu adalah hal yang wajar dalam belajar. Bapak juga pernah mengalami kesalahan tersebut. Ingat nak bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Itu adalah contoh menstabilkan identitas. Jadi anak teh coba Bapak apa yang kalau kita bicara seperti itu kan, anak teh masa terus gitu ya kalau itu pertanyaannya. Yang pertama adalah stabilitas identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah. Setelah itu kita validasi. Nah, pasti kamu punya alasan kenapa kamu melakukan hal seperti ini. Validasi tindakan yang salah. Tentu anak akan menjawab, iya Pak. Kebutuhan apa yang kamu ingin capai? Udah pakai bala-bala, letak ke udah dulu. Coba kebutuhan apa ya? Kamu senang ya? Oh berarti ini kebutuhan senang. Nah kita fasilitasi, hati-hati dengan pelaku politik. Itu anak kumpulan kepada kemudian yang terakhir setelah memvalidasi yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan nilai-nilai keyakinan kamu? Tidak Pak, pasti ya. Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai kelas? Tidak Pak. Kalau tidak sesuai, maukah engkau memperbaiki hal tersebut? Pasti mau. Dengan cara apa? Jadi maksud segitiga restitusi itu menyelesaikan permasalahan dengan positif, dengan nilai-nilai kebaikan universal. Mungkin Bapak Ibu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan mau sharing silakan. Saya insya Allah kalau bisa akan jauh sekarang, kalau tidak ya nanti saja kita sharing-sharing di dalam kopi di YouTube atau di kontak. Boleh silakan Bapak Ibu. Ibu Rumi, mana ini? Ya, resen. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, tadi saya kan mendengar ada beberapa gaya dalam belajar ya. Ya. Ada kinestetik, ada audio visual, ada audio ya. Nah, ketika di kelas kita kan pasti menemui beberapa gaya belajar anak gitu ya. Nah, bagaimana cara kita sebagai guru apa ya Pak, kadang kan tidak ya mengetahui juga. Dan ini Pak, misalnya ketika kita di kelas kan menemukan nih gaya anak, ada yang kinestetik, ada yang audio gitu ya. Itu bagaimana cara apa ya, ketika di kelas kan kita tidak mungkin satu-satu anak misalnya ini yang audio nih kita pisahkan, ini misalnya itu kan kita kerepotan ya Pak. Nah bagaimana strateginya seperti itulah Pak. Terima kasih Pak. Ya terima kasih Bu Rumi. Ya menurut pengetahuan saya ya. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu ada yang disebut dengan asesmen diagnostik. Jadi sebelum pembelajaran dimulai kita mendiagnosa dulu anak. Mana ini yang auditory, mana ini yang visual, mana ini yang kinestetik. Kemudian sebelum belajar kita bisa menyiapkan. Kalau kita sudah tahu anak tersebut kinestetik, kita pisahkan saja menurut kelompoknya. Kelompoknya pisahkan. Nanti kita bisa membuat
alat pelajaran apa yang cocok untuk mereka. Jadi di awal dulu jangan begitu belajar langsung pilih-pilih, enggak, jawab dulu. Jadi ada asesmen diagnostik. Begitu Ibu Rudi, cukup? Ya, cukup Pak. Iya. Terima kasih. Nanti dibar-bar lagi di video. Ayo siapa lagi Bapak Ibu? Mau sharing, tanya boleh. Mohon maaf kalau tidak bisa menjawab, di PR-kan saja. Pak Agus, ada pertanyaan Pak Agus? Baik. Pak Agus, cukup. Bu Siti cukup? Bu Satika? Kalau cukup, Bapak Ibu, sekali lagi saya akan menegaskan bahwa kurikulum merdeka ini sebetulnya atau berlandaskan kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa mendidik adalah sekali lagi menuntun, nuntun artinya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid untuk mencapai kebahagiaan. Dan Bu, Ibu Bapak, murid itu berbahagia, kebahagiaan dan keselamatan, terus selamat. KTS gede keselamatan. Lahir maupun batin, baik sebagai manusia, boleh. Oke. Untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan lahir batin, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, itu adalah tujuan utama dari belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Tugas guru, tugas warga sekolah adalah menjadi tauladan. Ingat sok suntulodo, sekali lagi ingmati komunikasok tuturihan daya. Itu adalah filosofi yang paling populer di dunia Indonesia. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kelebihan mungkin itu dari Allah, yang benar itu dari Allah. Kesalahan dari milik saya sendiri. Karena manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti suatu saat pernah mengalami kesalahan. Untuk itu terakhir, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu mana? Tutup pula. Tutup pula.